3. Mencari sebuah smartphone 4 jutaan yang sempurna memang bukan perkara yang mudah. Selain saat ini sudah ada banyak smartphone nih di pasaran dengan harga 4 jutaan, tapi terkadang orang tuh masih ingin mencari sebuah smartphone yang memiliki performa tinggi dan juga memiliki pengalaman pengambilan gambar yang sangat baik. Nah, memang kita tidak bakal mendapatkan smartphone yang sempurna. Tapi menurut kami nih, ada satu smartphone di harga 4 jutaan yang hampir sempurna, yakni Poco X3 GT yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, penasaran kan bagaimana performa dan pengalaman kami selama menggunakan smartphone yang satu ini? Kalau misalnya penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Hal pertama yang menarik perhatian kami adalah desainnya yang terlihat premium. Smartphone ini memiliki desain yang terlihat modern dan premium yang hadir dengan nada warna two-tone. Meski berukuran kompak, Poco X3 GT hadir dengan layar sebesar 6,6 inci beresolusi Full HD+, dengan berat 193 gram saja. Di bagian tengah atas layar terdapat sebuah kamera punch hole yang cukup kecil sehingga tidak mengganggu saat menyaksikan tayangan video kesayangan. Untuk yang gemar menonton video, layar dari Poco X3 GT ini hadir dengan panel IPS dengan dukungan DCI-P3. Sedangkan untuk gamer, smartphone ini hadir dengan dukungan refresh rate 120 Hz dan juga 240 Hz touch sampling rate serta dukungan HDR. Sementara untuk menghemat baterai, Poco X3 GT ini menggunakan teknologi bernama Dynamic Switch, di mana smartphone ini dapat menyesuaikan refresh rate secara otomatis sesuai penggunaan. Pengalaman multimedia pun semakin asyik dengan kehadiran dua speaker yang lantang. Sudah gitu, ada juga dukungan teknologi high-res audio dan Dolby Atmos yang membuat pengalaman audio semakin baik. Beralih ke port, kalian akan mendapatkan SIM tray di sisi kiri, sedangkan di sisi kanan terdapat volume rocker serta tombol power. Di bagian atas terdapat sebuah mic, speaker, serta sebuah IR blaster. Dan di bagian bawah terdapat speaker serta USB Type-C. Dan untuk jeroan, Poco itu nggak tanggung-tanggung menyematkan berbagai macam komponen kelas atas di Poco X3 GT ini. Bagaimana tidak? Soalnya nih, prosesornya aja sudah menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 1100 yang merupakan sebuah prosesor flagship. Selain performanya yang kencang, prosesor ini juga sudah disematkan dengan modem 5G. Jadi misalnya nih, kalau misalnya jaringan 5G di Indonesia sudah berjalan, kalian tidak perlu khawatir karena smartphone yang satu ini sudah mendukung jaringan 5G. Dan bagaimana untuk RAM dan penyimpanannya? RAM dan penyimpanannya pun cukup besar. Soalnya nih, Poco X3 GT ini sudah menggunakan RAM sebesar 8GB dan juga penyimpanan 256GB. Dan nggak sampai di situ aja, kalian juga akan mendapatkan sebuah fitur yang bernama Expandable RAM. Terus apa sih gunanya fitur ini? Ya, seperti kalian tahu, fitur ini adalah sebuah fitur yang mengubah besaran memori internalnya nih yang ada di HP menjadi RAM. Nah, untuk di Poco X3 GT ini, kalian itu bisa mengalokasikan sekitar 2GB penyimpanan internal kalian menjadi RAM. Jadi, secara total nih, kalian bisa mendapatkan 10GB RAM di dalam smartphone ini. Lalu, bagaimana dengan hasil benchmarknya? Performa yang dihadirkan oleh smartphone ini pun sangat baik. Di beberapa pengujian benchmark sintetis, hasilnya cukup mengesankan. Hal ini wajar, mengingat Poco X3 GT menggunakan prosesor flagship dan juga RAM yang cukup besar. Sementara untuk pengalaman gaming, smartphone ini dapat memberikan pengalaman gaming yang sangat baik. Selain anti-lag, layarnya yang responsif dan memiliki refresh rate tinggi merupakan sebuah fitur yang sangat dinantikan oleh para gamer di sebuah smartphone. Nah, tadi kan kita sudah membahas jeroannya. Bagaimana dengan kameranya? Soalnya biasanya nih, kalau misalnya ada smartphone harganya murah, terus punya performa tinggi, biasanya kameranya kan sedikit dikorbankan. Tapi kalian nggak bakal kecewa dengan hasil kamera dari Poco X3 GT ini. Soalnya kameranya aja udah kece. Untuk kameranya, Poco menyematkan total 3 kamera di Poco X3 GT ini. Kamera utamanya 64MP dengan aperture 1,8. Ada juga kamera ultrawide 8MP dengan aperture 2,2. Tak ketinggalan ada juga kamera makro 2MP dengan aperture 2,4. Sedangkan kamera depannya memiliki kamera 16MP dengan aperture 2,5. Hasil gambar yang berhasil ditangkap kamera Poco X3 GT pun sangat baik. Bokeh yang dapat diambil bisa dibilang terbaik di kelasnya. Hasilnya rapi dan dapat memisahkan objek dan subjek yang ingin diambil. Hal ini berlaku di kamera depan dan kamera belakang. Sedangkan untuk hasil foto standar, detail yang ditangkap pun sangat baik. Begitu juga dengan warnanya yang natural, yang membuat smartphone ini dapat digunakan untuk memotret di berbagai keadaan, baik di keadaan cahaya baik ataupun cahaya redup.
Dan bagi kalian penggemar foto makro, kalian akan mendapatkan hasil gambar yang memukau. Hasil gambar yang diambil memiliki detail yang sangat baik serta memiliki akurasi warna yang tak kalah baiknya. Nah, bagaimana dengan baterainya? Kalian gak perlu khawatir, soalnya Poco sudah menyematkan baterai sebesar 5000 mAh di Poco X3 GT ini. Dan saat kami mengujinya menggunakan PC Mark 10 baterai life, Poco X3 GT ini memiliki masa pakai baterai yang sangat mengagumkan. Soalnya nih, di dalam pengujian kami, smartphone ini bisa bertahan selama 15 jam 31 menit. Ya, 15 jam 31 menit. Jadi kalau misalnya kalian nih seharian di luar rumah, ya kalian nggak perlu khawatir lah harus sering-sering mengisi smartphone ini. Dan kalau misalnya berbicara soal pengisian dayanya nih, kalian juga nggak perlu takut untuk menunggu lama agar smartphone ini bisa terisi dengan penuh. Soalnya, Poco juga sudah memberikan charger turbo charger nih di dalam paket penjualan Poco X3 GT. Dan yang seperti kalian tahu, turbo charging punya Poco X3 GT ini memiliki penghantar daya itu sekitar 67 watt. Jadi ya kebayang lah ya seberapa cepat smartphone ini bisa terisi dari kosong sampai penuh. Nah, bagaimana sahabat tech kalau misalnya kalian punya uang 4 jutaan nih? Tertarik nggak untuk membeli smartphone yang satu ini? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Dan juga nih kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau saran, jangan malu-malu juga untuk langsung datang ke kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai segitu aja video ini. Jangan lupa buat like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.